Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ketiga, yaitu Ar-Rabbu. Nama Ar-Rabbu inilah yang selalu kita ucapkan dalam doa-doa. Misal ketika kita berkata Rabbana atina. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, di antara doa yang paling sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun kebaikan. Kebaikan di dunia adalah amal saleh, dan kebaikan di akhirat adalah surga. Wa qina adzaban nar, dan jagalah, lindungilah kami dari api neraka. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita pun menyebutkan nama Rabbun, yaitu Rabbighfirli. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku. Dalam bahasa Indonesia, Ar-Rabbu berarti yang maha memelihara. Sebetulnya makna Rabbu lebih luas daripada sekedar maha memelihara. Rabbun itu memiliki tiga makna. Tiga-tiganya adalah Rabbun. Pertama adalah yang mencipta, yang kedua adalah memelihara dan mengatur, dan yang ketiga adalah berkuasa. Ini tiga: yang menciptakan, memelihara dan mengatur, dan yang ketiga adalah maha berkuasa. Gabungan tiga makna ini dinamakan dengan Rabbun. Dalam bahasa Arab, misalnya ada rumah, saya bangun sendiri dengan uang saya, dengan pikiran saya, maka saya dinamakan ana Rabbul Bait. Saya adalah Rabbnya rumah ini. Karena saya yang membuat, saya yang memelihara dan mengatur, dan saya berkuasa penuh atas rumah ini, maka dinamakan ana Rabbul Bait. Saya adalah Rabbnya rumah ini. Artinya Rabbun itu tidak nama yang eksklusif, hanya Allah saja yang dinamakan Rabb. Kita manusia pun dinamakan Rabbun. Bedanya kalau kita nggak boleh pakai alif lam. Misalnya saya adalah Ar-Rabbu pakai alif lam, nggak boleh. Nah, tapi kalau dikatakan misalnya saya adalah Rabbul Bait, saya adalah Rabbnya rumah ini, boleh. Misalnya saya buat satu taman, saya yang membuat, pikiran saya yang mendesain, kemudian dinamakan ana Rabbul Hadiqah. Saya adalah Rabb dari taman ini. Karena saya yang buat, saya yang mengatur dan memelihara, dan saya yang berkuasa penuh. Nah,
Gabungan tiga hal inilah yang dinamakan dengan Rabbun. Lalu di sini dikatakan Ar-Rabbu maha memelihara, ini berdasarkan terjemahan Departemen Agama. Jadi kalau misalnya diartikan maha memelihara, maha mengatur, sebenarnya tidak keliru. Karena Ar-Rabbu memiliki makna yang luas mencakup tiga hal tadi. Disebutkan baik, Ar-Rabbu ini kata sifat. Ar-Rabbu ini adalah kata sifat. Nah, kalau kata infinitifnya adalah rububiyah. Ar-Rabbu adalah kata sifat, kata dasarnya adalah rububiyah. Baik, jadi semua aturan Allah, pemeliharaan Allah dinamakan rububiyah Allah. Allah turunkan hujan, itu kan Allah yang ngatur kapan hujan turun. Itu dinamakan dengan rububiyah. Bahwa Allah menciptakan sesuatu, itu dinamakan rububiyah. Bahwa Allah memberikan saya sehat, itu dinamakan rububiyah. Bahwa Allah memberikan saya misalnya rezeki, itu pun rububiyah. Termasuk ujian-ujian. Allah uji saya dengan sakit, itu pun rububiyah karena Allah maha mengatur. Ya, ketika Allah menguji saya dengan sebuah musibah misalnya, itu juga dinamakan dengan rububiyah. Jadi simpelnya begini, semua yang dilakukan Allah untuk manusia dinamakan dengan rububiyah. Apapun yang Allah lakukan untuk manusia dinamakan rububiyah. Allah ciptakan manusia, Allah kasih rezeki manusia, Allah lindungi manusia, Allah beri keselamatan manusia, Allah sehatkan manusia. Apapun yang Allah lakukan untuk manusia dinamakan rububiyah. Kebalikannya apa? Yaitu apa yang dilakukan manusia untuk Allah. Ini Asmaul Husna yang kemarin, Al-Ilah, itu dinamakan dengan uluhiyah. Anda salat untuk Allah, uluhiyah namanya. Anda berdoa kepada Allah, uluhiyah namanya. Anda bertawakal kepada Allah, uluhiyah namanya. Anda cinta kepada Allah, uluhiyah namanya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, interaksi manusia dengan Allah itu dua. Ketika Allah berbuat untuk manusia, ini dinamakan rububiyah. Tapi ketika Andalah yang berbuat untuk Allah, itu dinamakan dengan uluhiyah. Baik, kita lanjut. Berarti Ar-Rabb maha memelihara atau maha mengatur. Di dalam Al-Quran, Ar-Rabb tersebut sebanyak 151 kali. Yang pertama adalah pada ayat kedua dalam surat Al-Fatihah. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb dari semesta alam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Coba kita renungkan ayat ini dulu perlahan-lahan. Dalam ayat ini disebutkan pujian, segala puji bagi Allah dalam konteks Allah sebagai Rabbil Alamin. Jadi Allah terpuji dalam hubungannya Allah sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Alamin artinya rububiyah. Nah, jadi terpujilah Allah di setiap aturan-aturan Allah terhadap manusia, Rabbul Alamin. Kita lanjut. Ar-Rabb adalah yang memelihara seluruh hambanya dengan pengaturan. Ya, Allah memelihara kita dengan aturan. Allah memelihara kita dengan aturan. Ada dua aturan Allah dalam memelihara kita. Ada dua aturan Allah dalam memelihara kita. Yang pertama dinamakan aturan kauni, dan yang kedua dinamakan dengan aturan syar'i. Jadi Allah memelihara kita dengan aturan-aturan kauni, yang kedua dengan aturan-aturan syar'i. Apa yang dimaksud dengan aturan kauni?
itu yang tersebut dalam bahasa sehari-hari dengan takdir. Aturan kauni itu yang dinamakan dengan takdir. Aturan kauni dinamakan juga dengan hukum alam. Ada siang, ada malam. Itu hukum alam, bahasa yang kurang tepat sebetulnya. Hukum alam tersebut dinamakan aturan kauni. Nah, ini rububiyah Allah yang pertama. Rububiyah Allah yang pertama adalah pengaturan kauni, aturan kauni atau sunnah kauniyah, hukum alam. Ibu sekalian, Anda bayangkan kalau Allah tidak mengatur kita dengan hukum alam itu. Ya, misalnya Allah menjadikan siang terus menerus tanpa malam. Apa jadinya dengan manusia ini? Manusia ini akan hancur. Karena Allah menciptakan manusia dengan kekuatan yang terbatas. Sehingga ketika kekuatan itu telah sampai pada batas, Allah datangkan malam dan manusia pun tidak bisa melawan malam kecuali harus tidur. Subhanallah, coba lihat interaksi tubuh kita dengan alam ini. Begitu datang malam, memang tubuh kita menginginkan tidur saat itu. Dan perhatikan di pagi hari ketika Allah membangunkan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat burung-burung berkicau, kemudian bunga-bunga mereka. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla membangunkan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita kesegaran. Baik. Jadi ini semua dinamakan dengan hukum alam, dinamakan dengan sunnah kauniyah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam untuk kalian beristirahat. Wa ja'alna an-nahar ma'asha. Dan kami jadikan siang hari untuk kalian mencari kehidupan. Jadi Allah telah mengatur semuanya dengan hukum alam. Ini rububiyah yang pertama. Rububiyah yang pertama ketika Allah mengatur kita, memelihara kita dengan hukum alam. Dan ibu-ibu sekalian perhatikan, ketika manusia berusaha melawan hukum alam itu, manusia akan rusak. Manusia akan hancur. Misalnya hukum alam manusia beristirahat ketika malam telah datang. Lalu manusia melawan hukum alam itu. Apa yang terjadi? Terjadilah sakit. Nah, baik. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah mengatur manusia dengan hukum-hukum syar'i, pengaturan syar'i. Yang pertama adalah aturan-aturan kauni yang dinamakan hukum alam, dan yang kedua adalah aturan-aturan syar'i, yaitu agama. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah, hendaklah kalian salat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atuz zakah, hendaklah kalian berzakat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulu lin-nasi husna. Jadi semua perintah Allah dalam Al-Qur'an ataupun larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, perintah dan larangan, ini semuanya dinamakan aturan syar'i. Ini dinamakan dengan aturan syar'i. Nah, aturan syar'i ini terkadang berbentuk perintah, terkadang berbentuk larangan. Nah, aturan syar'i ini sebagiannya antara kita dengan Allah dan sebagiannya antara kita sesama kita. Ini dinamakan aturan syar'i. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi inilah Rabbun, rububiyah, memelihara. Allah memelihara kita dengan dua aturan, aturan kauni dan aturan syar'i. Di dalam aturan kauni, Anda nggak punya kewajiban apa-apa kecuali menerima. Anda tidak punya kewajiban apa-apa kecuali menerima.
Tetapi di dalam aturan syar'i, Anda punya kewajiban yang sifatnya berbuat, menjalankan atau meninggalkan. Tapi kalau dalam aturan kauni, tugas Anda hanya menerima saja. Tapi kalau di dalam aturan syar'i, tugas Anda adalah action, tugas Anda adalah berbuat. Anda harus salat, Anda harus berpuasa, Anda harus berzakat. Ini semua aturan syar'i di mana Anda dituntut untuk berbuat. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kira-kira baik, saya ulang sedikit, rezeki itu kauni atau syar'i? Kauni, oke. Kesehatan itu kauni atau syar'i? Oke. Kenyataannya ibu-ibu lihat, rata-rata manusia lebih sibuk dalam syar'i atau lebih sibuk dalam kauni? Rata-rata manusia yang Anda lihat dan Anda dengar, mereka lebih banyak sibuk dalam aturan yang syar'i atau dalam aturan yang kauni? Hampir semua yang kita lihat, kesibukan yang kita lihat dari matahari terbit sampai matahari terbenam, hampir 90% itu kesibukan untuk kauni. Dan hanya segelintir orang yang memberikan kesibukan untuk syar'i. Padahal mana yang seharusnya jadi kesibukan kita? Yang seharusnya menjadi kesibukan kita adalah syar'i. Adapun kauni ini kita memang harus berbuat, tapi bukan kesibukan. Nah, ibu yang saya hormati, bedakan antara kesibukan dan pekerjaan. Bedakan antara kesibukan dengan pekerjaan. Perbedaan pertama, kesibukan itu mengambil waktu yang banyak, kalau pekerjaan itu mengambil waktu secukupnya. Yang kedua, di dalam kesibukan pasti ada yang dikorbankan, tapi dalam pekerjaan tidak ada yang dikorbankan. Yang mestinya kita lakukan adalah proporsional. Di dalam hukum-hukum kauni, bekerjalah. Tetapi di dalam hukum-hukum syar'i, sibuklah. Seperti sholat misalnya, zakat misalnya, puasa misalnya, tilawah misalnya, zikir misalnya. Ini semua adalah hukum-hukum syar'i yang harus kita sikapi dengan kesibukan. Adapun hukum kauni, bahwa saya perlu sehat, bahwa saya perlu rezeki, bahwa saya perlu keselamatan, kesejahteraan, ini semuanya hukum kauni. Anda cukup memberikan pekerjaan saja, jangan berikan kesibukan. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum qul hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Allah berfirman, Allah yang telah ciptakan kalian, Allah pula yang telah mengatur rezeki kalian. Allah bicarakan rezeki dengan kata kerja masa lampau. Allah yang telah mengatur rezeki kalian. Aturan rezeki ini udah selesai. Jadi kalau kita dalam bernegara, itu biasanya di akhir tahun baru diadakan sidang untuk anggaran tahun ke depan. Tapi Allah Azza wa Jalla enggak seperti itu. 50.000 tahun sebelum langit, sebelum bumi diciptakan, rezeki ini udah selesai diatur. Itu sudah selesai diatur. Kenapa? Allahu Akbar. Karena agar manusia ini jangan lagi gelisah dengan rezeki. Allah katakan rezeki kalian sudah selesai. Kalian bekerja, iya silakan bekerja kalian. Tapi bagaimanapun rezeki itu sesuai dengan aturan. Maka ada dua orang yang ngambil rezeki. Ya, ada orang yang mengambil rezeki dengan kekuatannya, maka dia akan dapatkan rezeki sesuai dengan kekuatan. Kamu ambil rezeki berapa jam? Oh, saya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Akan kamu dapatkan rezeki sesuai kekuatan itu, sesuai porsi waktu itu. Tapi ada orang yang mengambil rezeki lebih banyak menggunakan cara-cara ibadah. Mereka berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan rezeki lebih dari yang mereka duga. Lebih dari yang mereka duga. Persoalan rezeki ini persoalan yang sangat dalam.
Karena yang langsung mengatur rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita bekerja dan jangan melihat pekerjaan Anda rezeki. Orang-orang yang melihat pekerjaannya rezeki akan stres kalau pekerjaan itu nanti sudah nggak ada. Misalnya, saya seorang karyawan, saya kerja anggaplah di satu instansi. Dan saya udah terlanjur melihat pekerjaan saya adalah rezeki saya. Bayangkan ketika saya akan pensiun, anak-anak sedang kuliah semuanya. Misalnya anak saya ada 1, 2, 3, semuanya sedang butuh biaya yang sangat besar. Dan saya sudah pensiun. Apa yang terjadi dengan saya jamaah sekalian? Oh, saya akan stres, saya akan tertekan. Tapi yang membuat saya tertekan adalah sudut pandang saya yang keliru. Saya melihat rezeki saya adalah, pekerjaan saya adalah rezeki saya. Salah, agama tidak ngajarin demikian. Pekerjaan adalah ikhtiar, rezeki Anda adalah dari Allah. Antara obat dan sehat itu pun dua hal yang bagi banyak orang enggak difahami secara keliru. Obat Anda adalah obat dan sehat itu sesuatu yang terpisah dengan obat. Jangan melihat obat Anda ini sebagai sehat. Obat ini hanya ikhtiar untuk sehat. Nah, kalau ternyata obat ini diizinkan oleh Allah, maka Anda pun sehat. Tapi kalau obat ini nggak diizinkan oleh Allah, Anda akan tetap sakit. Saya kira kalau kita data gitu ya, 50% orang ke rumah sakit kembali dalam keadaan sehat. Tapi mungkin 50% juga pergi ke rumah sakit kembali dalam keadaan wafat. Ada apa ini? Allah ingin meyakinkan kita bahwa dokter kalian dan obat kalian itu hanya ikhtiar. Itu bukan keselamatan, bukan kesehatan. Kalau ikhtiar dokter, obat diizinkan oleh Allah, maka dia akan menjadi kesehatan. Nah, jadi bedakan antara obat dan sehat. Anda butuh obatnya atau butuh sehatnya? Oke. Bedakan pula antara rezeki dengan pekerjaan. Anda butuh rezekinya atau butuh pekerjaannya? Kita butuh rezekinya. Maka ingat, dalam agama kita nggak boleh berpangku tangan. Ini tangan wajib kita gerakkan. Bahkan Nabi kita bersabda, kalian letih adalah ampunan. Dalam hadis seperti itu. Maka orang yang berpangku tangan, mereka nggak mau letih. Bayangkan mereka mengorbankan ampunan untuk mereka. Seandainya mereka bekerja, mereka dapatkan ampunan. Subhanallah, maka spirit pertama diberikan Islam. Kenapa saya harus bekerja? Karena pekerjaan ini ampunan untuk saya. Kalau saya bekerja hanya 1 jam, hanya 1 jam saya dapat ampunan. Tapi kalau saya bekerja dari pagi, kemudian sampai sore, akan saya dapatkan ampunan yang lebih banyak. Subhanallah, kalau entahlah orang yang belum belajar lah saya katakan gitu ya. Orang yang belum belajar, spirit kerja mereka itu hanya uang, hanya uang, hanya uang. Nah, dengan spirit yang salah mereka akan banyak kecewa nantinya. Maka seorang muslim itu kenapa saya bekerja? Karena bekerja ini adalah ampunan dalam Islam. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, rezeki ini rahasia Allah, tidak perlu dikaji terlalu dalam. Ya, tugas kita dalam hal rezeki lebih banyak pasrah, karena Allah sudah bilang razaqakum, Allah telah mengatur rezeki kalian. Baik. Jadi Allah tabaraka wa taala memelihara manusia dengan pengaturan. Apa itu pengaturan? 2. Dengan aturan kauni dan dengan aturan syar'i, itulah agama ini. Allah katakan misalnya kalian tidak boleh hidup saling menzalimi. Itu aturan yang syar'i. Misalnya Allah mengatakan wa qulu lin-nasi husna. Dan selalulah ucapkan kebaikan kepada orang lain. Ibu sekalian, ini ada ayat ini ada beberapa kali dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi kita sallam, subhanallah, ini hadis ini bagus sekali. Inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Kata Nabi sallam, di antara sebab seseorang diampuni oleh Allah
karena dia mengucapkan salam dan karena selalu berkata baik. Allahu Akbar. Jadi Anda selalu berkata baik, ternyata itu sebab Anda dapat ampunan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Semisal Anda menyambut suami, semisal Anda menyambut anak-anak, berikan kata-kata yang baik. Karena kata Nabi SAW, di antara penyebab ampunan adalah ucapkan salam dan biasakan selalu mengucapkan kebaikan. Agama kita ini memang luar biasa. Ibu-ibu sekalian, coba Anda renungkan. Fikiran semua orang di depan Anda penuh dengan gelisah, penuh dengan masalah. Satu kata Anda yang tidak baik itu akan membuat pikiran ini sakit. Ini orang kawan kita ini datang, dia datang dengan wajah senyumnya, tapi percayalah dalam pikirannya tumpang tindih masalah yang sangat banyak. Dalam pikirannya berlapis-lapis persoalan yang belum terselesaikan. Kalau satu kata yang buruk Anda ucapkan, bayangkan pikiran yang sudah remuk ini, pikiran yang sudah letih ini akan bertambah sakit dengan satu kata Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, wa qulu linnasi husna, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau memang kalian betul-betul beriman, apa buktinya kalian beriman? Ucapkan yang baik, kalau enggak diam. Kalau ada kebaikan, itulah ucapkan. Kalau Anda enggak punya kebaikan, maka diam. Maka ulama kita mengatakan ucapan itu ada 4 macam. Anda hanya boleh ucapkan 1 dan harus diam 3. Oke, baik. Pertama adalah, ucapan yang pertama adalah kebaikan. Ucapan yang kedua adalah keburukan. Ucapan yang ketiga adalah tidak baik dan tidak buruk. Ucapan yang keempat adalah baik bercampur buruk. Sudah berapa macam? Baik. Yang pertama adalah kebaikan. Yang kedua adalah keburukan. Yang ketiga adalah tidak baik, tidak buruk. Yang keempat adalah baik bercampur buruk. Anda hanya boleh bicara untuk yang 1/4 pertama. Adapun 3/4 yang kedua ini, 3/4-nya kewajiban Anda adalah diam. Kewajiban Anda adalah diam. Ini yang saya omongin, baik atau tidak? Ya tentu baik itu bukan hubungannya normatif aja gitu ya, halal haram, bukan itu definisi baik. Definisi baik itu 2. Pertama normatif, baik dalam arti ini halal atau ini haram. Ukuran yang kedua dinamakan baik, ukuran maslahat. Memang tidak ada hubungannya halal haram, tapi maslahat. Misalnya tetangga kita lewat, gimana kabar, gimana anak-anak, itu kalau hubungannya halal haram kan nggak ada, tapi hubungannya dengan maslahat, bahwa Anda tegur tetangga gimana kabar anak-anak, oh ini kan mengakrabkan. Nah itu hubungannya dengan maslahat. Maka ucapan baik itu hubungannya dengan normatif dan hubungannya dengan maslahat. Kalau yang hubungan normatif, misalnya Anda duduk subhanallah, alhamdulillah, itu ucapan yang baik secara normatif. Atau misalnya Anda ucapkan assalamualaikum, itu ucapan yang baik secara normatif. Nah, tapi kadang-kadang standar baik itu tidak normatif tetapi maslahat. Tegur sapa misalnya, apa kabar? Udah jelas orang di depan kita ini baik, sehat, sedang olahraga. Apa kabar? Kalau orang-orang yang agak dangkal, udah tahu saya baik, ngapain nanya? Sebenarnya tujuan kita bicara ada 2. Kalau Anda orang-orang biasa, tujuan Anda nanya kabar itu hanya untuk mencairkan dan mengakrabkan situasi. Enggak, saya cuma pengen dengar suara kamu aja, gitu kan? Pokoknya saya senang dengar suara kamu gitu. Jadi Anda bertujuan. Tapi ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama kita, mereka memang punya alam fikir yang jauh lebih dalam dari kita. Ibnu Sirin rahimahullah selalu ke pasar dan bertemu dengan pedagang, selalu, gimana kabar?
Ketemu pedagang, gimana kabar? Ketemu pedagang ketiga, gimana kabar? Wah, imam, Anda ke pasar hanya untuk ngucapin bertanya gimana kabar kepada pedagang ini. Kata Imam Ibnu Sirin, sebenarnya saya cuma ingin memancing mereka mengucapkan alhamdulillah. Enggak lebih dari itu. Saya tanya pedagang ini, gimana kabar? Alhamdulillah. Saya tahu dia baik gitu ya. Tapi saya tanyakan gimana kabar? Saya hanya ingin memancingnya menyebutkan nama Allah. Supaya dikatakan alhamdulillah. Dan ini ilmu juga buat ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Segala jawaban yang bisa Anda ucapkan nama Allah, ucapkan nama Allah. Gimana kabar? Oh iya, saya sih baik-baik aja. Ucapan, jawaban baik-baik aja, ucapan Anda ini gak ada nilai ibadahnya sama sekali. Tapi kalau Anda katakan gimana kabar? Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik. Alhamdulillah saya baik. Dan yang terbaik lagi jemaah sekalian jangan bilang baik alhamdulillah. Itu kurang bagus juga. Kenapa? Ya, usahakan nama Allah di depan. Usahakan nama Allah di depan. Misalnya Anda lihat satu anak yang sangat lucu. Oh, lucu sekali. Ucapan Anda ini ada ibadahnya enggak? Tapi kalau Anda katakan Masya Allah, lucu sekali. Sangat mudah sebetulnya mendapatkan pahala itu. Ya, kita hanya perlu berpikir sejenak baru bicara, jadilah bicara itu ibadah. Masalah kita enggak begitu, kita enggak pakai pikiran bicara, akhirnya banyaklah bicara yang terbuang enggak ibadah. Jadi kesimpulan, berapa jam pun Anda berbicara itu enggak keluar dari 4 macam. Baik, buruk, tidak baik dan tidak buruk, baik bercampur buruk. Ulama-ulama mengatakan, bicaralah untuk 1/4 yang pertama dan diamlah untuk 3/4 lagi. Ini buruk, jangan bicara. Oh ini tidak baik, tidak buruk, berarti nggak ada nilainya. Ya udah diam saja. Kalau nggak ada nilainya ngapain bicara? Dan yang keempat, oh ini baik bercampur buruk, ini nggak usah bicara juga. Baik. Jadi memang ilmu bicara lebih rumit daripada rumit ya. Sampai-sampai ada banyak buku ditulis ulama tentang adab-adab dalam berbicara. Berikutnya kita kembali dengan pengaturan dan berbagai macam nikmat. Jadi Allah memelihara kita dengan aturan dan berbagai macam nikmat. Mau tahu kira-kira berapa nikmat Allah untuk memelihara kita? Baik. Kalau suami di rumah, berapa nikmat yang ia berikan untuk kita dalam seminggu? Itu ada angkanya tuh. Tapi Allah Azza wa Jalla, berapa nikmat Allah untuk kita? Allah berfirman 2 kali dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian gak bisa hitung. Pasti kalian. Tapi ibu-ibu sekalian, memang manusia ini penjahat. Dan kita salah satunya. Kita ini orang-orang zalim. Maksud saya apa? Pemberian-pemberian manusia dalam pandangan kita selalu lebih besar daripada pemberian Allah. Misalnya Anda hari ini diundang seorang, kamu saya kasih door prize ya, ini 1 miliar. Besar enggak itu? Kita selalu melihat pemberian manusia besar. Tapi bahwa Allah masih memberikan tangan kita ini enggak terganggu bergerak, kita enggak stroke seperti orang lain, kita enggak ngerasakan itu sesuatu yang besar. Jadi inilah yang saya maksudkan dengan kezaliman itu. Pemberian-pemberian Allah itu sederhana, tapi itu enggak ada yang bisa dinilai. Ini sekarang nih Anda duduk, Anda sadar enggak? Bagaimana seluruh urat-urat nadi Anda menyalurkan darah Anda dengan lancar. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah berikan Anda jantung yang sehat sehingga darah itu berputar di seluruh tubuh Anda dengan kadar oksigen yang bagus dan Anda pun bekerja dengan baik.
Jadi di dalam tubuh yang tak nampak ini nikmat Allah sama sekali tidak bisa dihitung. Nah, maka Allah berfirman, kalian menghitung pemberian manusia dan kagum. Dan sekandanya kalian menghitung nikmatku, kata Allah Azza wa Jal, la tuhsuha, pasti kalian gak bisa menghitung. Ya. Baik, jadi Allah memelihara manusia dengan aturan dan dengan nikmat. Nah, coba lihat ini kebijaksanaan. Seandainya Allah memberikan kita nikmat dan enggak memberikan aturan, apa jadinya? Akan kacau balau kehidupan ini. Ya. Pertanyaannya gini, Allah memelihara kita dengan aturan dan dengan nikmat. Untuk apa aturan? Untuk nilai. Untuk apa nikmat? Nikmat ini hanya sekadar untuk fisik kita. Bagi kita ibu-ibu sekalian, sangat sulit untuk mengatakan saya lebih butuh nikmat daripada aturan. Mana yang lebih Anda butuhkan antara nikmat dengan aturan? Kita butuh dua-duanya. Kita butuh nikmat untuk tubuh kita, untuk fisik kita. Tapi kita pun butuh aturan untuk ketenangan kita. Ingat, Anda makan nasi gak akan membuat pikiran Anda tenang, gak akan membuat pikiran Anda bahagia. Tapi ada aturan-aturan Allah yang membuat kita aman, yang membuat kita tenang. Nah, inilah betapa bijaksananya Allah, bahwa Allah memelihara kita dengan nikmat, dan nikmat itu tiada terhitung. Kemudian Allah memelihara kita dengan aturan, dan aturan itu terdiri dari dua macam. Aturan kauni dan aturan syar'i. Kata-kata Rabb diambil dari kata tarbiyah, maka Allah mengatur seluruh makhluk, memelihara, memperbaiki, dan bertanggung jawab atas segala urusan mereka. Allah bertanggung jawab. Ya, karena Rabbun tarbiyah dalam arti memelihara dan mengatur dan bertanggung jawab. Ya, kita masuk ke halaman berikutnya. Rabb seringkali disebutkan dalam Al-Quran secara bersendiri. Secara bersendiri disebutkan 151 kali, dan Rabb selalu digandengkan dengan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selalu digandengkan dengan Allah. Kenapa demikian? Karena tauhid rububiyah tidak terpisah dari tauhid uluhiyah. Allah itu kata sifat. Di dalamnya terdapat uluhiyah. Rabbun di dalamnya terkandung rububiyah. Seperti tadi kita jelaskan di awal. Rabbun kata sifat, kata dasarnya adalah rububiyah. Kalau Allah uluhiyah. Inilah dua keesaan Allah, ibu-ibu sekalian. Inilah dua keesaan Allah. Pertama, keesaan uluhiyah, dan yang kedua adalah keesaan rububiyah. Keesaan rububiyah, yang menciptakan kita hanya Allah satu-satunya. Itu keesaan rububiyah. Yang memberi kita rezeki hanya Allah satu-satunya. Yang memberikan kita perlindungan hanya Allah satu-satunya. Yang memberikan kita keselamatan hanya Allah satu-satunya. Ini dinamakan dengan tauhid rububiyah, keesaan dalam hal rububiyah. Lalu tauhid uluhiyah, bahwa Anda tawakal kepada Allah, salat untuk Allah Azza wa Jalla. Insyaallah nanti akan kita bicarakan dalam Asmaul Husna Al-Wahid dan Al-Ahad, bahwa di antara sifat Allah yang paling agung adalah sifat kemahaesaan. Maha Esa maksudnya hanya Allah satu-satunya. Manusia, siapapun orangnya, Anda tidak bisa satu-satunya untuk orang lain. Bisakah Anda satu-satunya untuk anak-anak Anda? Enggak. Ketika dia sakit, Anda butuh dokter. Ketika dia butuh pendidikan, Anda butuh seorang guru. Ketika dia dalam keadaan terancam, Anda butuh tentara. Jadi Anda dan siapapun tidak bisa menjadi satu-satunya untuk orang lain.
yang bisa satu-satunya untuk semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala esa dalam arti kata Allah satu-satunya untuk semuanya. Kalau saya butuh kesehatan, Allah satu-satunya. Itu ya. Jadi kemahaesaan adalah salah satu sifat Allah yang paling agung. Karena hanya Allah yang satu-satunya bagi manusia dan tidak ada manusia yang satu-satunya bagi yang lain. Di mana terkandung padanya iman dan amal, dan inilah jenis tauhid yang diingkari oleh orang kafir. Jadi ada tauhid uluhiyah, itu yang terkandung di dalam nama Allah, dan ada tauhid rububiyah, itu yang terkandung di dalam kata Rabbun. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ibu sekalian begini, musyrik ini ada dua macam. Yang pertama, mereka-mereka yang menuhankan selain Allah. Mereka menuhankan matahari, mereka menuhankan bulan, mereka menuhankan bintang-bintang, mereka menuhankan selain. Nomor dua, orang-orang yang menuhankan bersama Allah. Mereka menuhankan bersama. Siapa itu? Orang-orang Nasrani. Mereka menuhankan Isa bersama Allah. Orang-orang Yahudi, mereka menuhankan Uzair bersama Allah. Tapi kalau orang-orang Hindu, mereka tidak menuhankan sapi bersama Allah. Mereka memang menuhankan selain Allah. Jadi inilah dua golongan orang-orang musyrik. Musyrik karena menuhankan selain Allah, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dan yang kedua musyrik karena menuhankan bersama Allah. Menuhankan Isa bersama Allah, menuhankan Uzair bersama Allah. Nah, pertanyaan ibu sekalian, dari dua kategori musyrik ini mana yang lebih buruk? Dua-duanya buruk, itu betul itu. Dua-duanya buruk, kita sepakat. Tapi yang lebih buruk, menuhankan bersama Allah atau menuhankan selain Allah? Menuhankan? Ya, menuhankan selain Allah, misalnya mereka menuhankan berhala dan mereka enggak nuhanin Allah sama sekali. Mereka menuhankan patung-patung dan mereka enggak nuhanin Allah sama sekali. Ini namanya menuhankan selain Allah. Kalau menuhankan bersama Allah seperti Yahudi, Nasrani. Jadi yang lebih buruk, mana yang lebih buruk? Menuhankan selain Allah atau menuhankan bersama Allah? Sebetulnya yang paling buruk adalah menuhankan bersama Allah. Menuhankan bersama Allah. Makanya dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahli kitab disebutkan pertama, baru musyrikin yang kedua. Kenapa? Karena menuhankan bersama Allah lebih buruk daripada menuhankan selain Allah. Baik ibu sekalian, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Di dalam tauhid uluhiyah ada iman dan amal. Tapi di dalam tauhid rububiyah hanya ada keyakinan. Ini dua tauhid berbeda. Mudah-mudahan masih ingat definisinya tadi. Rububiyah itu semua perbuatan Allah untuk manusia, itu dinamakan rububiyah. Uluhiyah itu semua perbuatan manusia untuk Allah, itu uluhiyah. Maka di dalam uluhiyah ada iman dan ada amal. Anda salat, ini untuk Allah, uluhiyah namanya. Salat ini adalah iman dan amal. Misalnya Anda berzakat, itu uluhiyah namanya. Zakat itu adalah iman dan amal. Tapi misalnya hujan turun, oh ini dari Allah, itu rububiyah. Di dalam rububiyah hanya ada keyakinan saja, tidak ada amal, yang ada hanya sekedar iman atau keyakinan. Tapi di dalam uluhiyah ada iman dan ada amal. Baik jemaah sekalian,
Di sini dikatakan bahwa orang-orang kafir mengakui rububiyah Allah, tapi mereka menolak uluhiyah Allah. Dan ini Allah tegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Antara lain Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Muhammad, seandainya engkau tanya orang-orang kafir ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka mengatakan Allah. Niscaya mereka mengatakan Allah. Berarti orang-orang musyrik ini mengaku Allah sebagai pencipta. Pencipta langit kata mereka Allah. Pencipta bumi kata mereka adalah Allah. Tapi mereka menolak ibadah kepada Allah. Mereka giliran ibadah kepada berhala. Ini Abu Jahal, kalau ditanya Abu Jahal ciptain langit siapa? Allah. Tapi kamu beribadah kemana? Ke berhala. Ada apa ini? Ini berarti mereka mengimani rububiyah itu, tapi mereka mengingkari uluhiyah. Nah, penulis ingin mengatakan seseorang tidak mungkin beriman kecuali dengan dua-duanya. Imani rububiyah, imani pula uluhiyah. Baiklah, kita langsung ke bawah. Berdoa dengan nama Ar-Rabbu. Doa ibadah. Maksudnya ibadah. Ibadah apa yang terkandung di dalam makna Rabbun? Penulis berkata Rabb Azza wa Jalla mengandung semua makna rububiyah yang di atas. Yaitu tadi di atas disebutkan Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha menyehatkan. Nah, itu semua rububiyah. Tidak satu pun yang menyertai Allah dalam hal itu, baik manusia ataupun malaikat. Nah, ini keimanan perlu untuk sekokoh-kokohnya dalam hati. Karena ibu-ibu sekalian, semua keinginan Anda adalah rububiyah Allah. Saya ingin rezeki, itu rububiyah Allah. Saya ingin ketenangan, itu rububiyah Allah. Saya ingin keselamatan, itu rububiyah Allah. Kesimpulan, semua keinginan Anda lahir dan batin adalah rububiyah Allah. Makanya ketika Anda minta keinginan itu, Anda sebutkan rububiyah, Rabbi, Rabbana. Gitu kan? Anda butuh rezeki, Anda katakan Rabbirzuqni. Ya Allah, berikan aku rezeki. Jadi saya ulang kembali, apapun keinginan Anda, semuanya adalah rububiyah Allah. Saya butuh rezeki, itu keinginan saya, Allah maha memberi rezeki. Nah, apa yang perlu Anda camkan di sini? Kalau semua keinginan Anda adalah rububiyah Allah, pertanyaannya adalah, bisakah Anda lepas dari Allah? Bisakah Anda berpisah dari Allah? Sama sekali nggak bisa. Saya ingin rezeki itu Allah, rububiyah Allah. Anda nggak bisa terpisah dari Allah dalam hal rezeki. Saya ingin perlindungan Anda adalah rububiyah Allah. Berarti Anda pun nggak bisa terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan demikian, ketika kita sadar, ketika kita merenung bahwa semua keinginan kita adalah rububiyah Allah, maka jelaslah bahwa bagi kita bahwa kita nggak bisa lepas dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita punya ketergantungan yang nggak mungkin lepas dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ketergantungan dengan satu pekerjaan itu ketergantungan yang bisa terpisah. Tapi ketergantungan manusia dengan Allah, ketergantungan yang bersifat kodrat. Makanya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, perhatikan, orang-orang yang banyak kecewa, orang-orang yang sedih, orang-orang yang gelisah, orang-orang yang stres,
Karena ketergantungan yang keliru. Selama ini mereka punya ketergantungan kepada selain Allah, dan ketergantungan itu lepas, mereka pun gelisah. Ya, selama ini punya ketergantungan terhadap pekerjaan, dan pekerjaan itu selesai, akhirnya mereka pun gelisah. Nah, artinya lagi tidak ada manusia tanpa ketergantungan. Tidak ada manusia tanpa ketergantungan. Masalahnya ketergantungan Anda untuk apa dan siapa. Kalau ketergantungan Anda kepada selain Allah, itulah ketergantungan yang berkali-kali akan membuat Anda sedih dan gelisah. Tapi kalau ketergantungan Anda hanya kepada Allah, di titik itulah dunia ini nggak punya pintu untuk membuat Anda gelisah. Seorang istri memiliki ketergantungan kepada suami. Kita nggak nyebutkan nama, hanya menyebutkan satu pengandaian. Misalkan suami meninggal dunia, apa yang terjadi? Akan gelisahlah istri ini. Mungkin gelisah ini bukan dalam waktu yang singkat, bukan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, di mana inti kegelisahan itu? Jawabannya, terlalu besar memberikan ketergantungan kepada manusia. Ya, seandainya manusia ini belajar untuk hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga hati ini bisa lepas dari ketergantungan kepada siapapun, apapun, maka percayalah Anda gak akan pernah gelisah, apalagi secara berlebihan. Tapi gelisah Anda, apalagi berlebihan, ini datang dari ketergantungan yang salah, ketergantungan yang overdosis kepada selain Allah. Nah, maka sebab itulah ibu-ibu sekalian, ini satu hakikat yang sangat besar tentang ilmu kehidupan. Bahwa agama ini mengajarkan kita semua keinginanmu adalah rububiyah Allah. Maka logisnya ketergantungan kita secara total hanya kepada Allah. Maka lepaskan ketergantungan dari selain Allah. Karena ketergantungan kepada selain Allah pada saatnya akan menjadi air mata. Pada saatnya akan menjadi kegelisahan. Hanya satu ketergantungan saja yang gak akan berujung dengan gelisah. Yaitu kalau ketergantungan kepada soal rezeki saya bergantung kepada Allah. Soal keselamatan saya bergantung kepada Allah. Soal perlindungan saya bergantung kepada Allah. Ketergantungan kepada Allah ini ibu-ibu sekalian nggak akan pernah berakhir dengan gelisah, sedih dan lain-lain. Tapi itu bukan sesuatu yang gampang. Itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, disinilah dibutuhkan satu ilmu yang bernama tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah dalam segala ketergantungan. Iya, kita mengesahkan Allah dalam hal sujud. Kita nggak sujud kecuali untuk Allah. Tapi dalam soal rezeki kita nggak sepenuhnya mengesahkan Allah. Maka percayalah, kalau Anda belum mengesahkan Allah dalam rezeki, pada saatnya rezeki akan menyiksa Anda. Saya yakin Anda mengesahkan Allah dalam ruku. Ruku Anda pasti kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi soal perlindungan Anda tidak mengesahkan Allah. Makanya Anda sibuk nyari asuransi sana, asuransi sini dan selanjutnya. Subhanallah, orang-orang yang berasuransi tanpa mereka sadar mereka sedang berdoa. Ini asuransi apa? Oh, ini asuransi kecelakaan. Oh, kamu lagi berdoa dapat kecelakaan itu. Oh iya. Siap-siap, nggak perlu kita siap-siap sebenarnya untuk hal, siap-siap untuk yang baik saja. Berpikir saja yang baik. Berpikir saja yang baik. Ibu yang saya hormati, ada satu ucapan Nabi kita juga, agama kita juga, bahwa kita nggak boleh ucapkan keburukan walau dalam keadaan buruk sekalipun. Ya, kata Nabi SAW, la taqulu ala anfusikum. Kalian nggak boleh ucapkan keburukan apapun terhadap diri kalian. Wala taqulu ala auladikum. Dan kalian nggak boleh ucapkan keburukan apapun terhadap anak-anak kalian. Kenapa? Itu semua akan jadi doa. Nah, sekarang perhatikan saja. Ketika
kakak-kakak Nabi Yusuf membawa Nabi Yusuf untuk pergi bermain. Mereka berkata kepada Yakub, wahai ayah, kami ingin bawa Yusuf ikut menggembala kambing. Apa ucapan Nabi Yakub? Wa akhafu innahu la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b. Terus terang, ayah gelisah kalian bawa Yusuf. Ayah takut Yusuf nanti dimakan serigala. Ini ucapan baik atau ucapan buruk? Ucapan baik atau ucapan buruk? Ucapan buruk. Itu ucapan yang sangat buruk. Dan akhirnya begitu ada abang-abangnya membawa Nabi Yusuf, terjadi hal yang buruk. Baik. Suatu hari Nabi SAW menjenguk orang tua yang sedang sakit. Gimana keadaanmu? Oh, saya sakit ya Rasulullah. Kata Nabi, la ba'asa tahur insyaallah. Ini ucapan jenguk orang sakit. La ba'sa tahur insyaallah. Enggak apa-apa dengan sakit ini, mudah-mudahan kamu dibersihkan dosanya. La ba'sa tahur insyaallah. Tapi si kakek ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak lagi tahur. Justru ini penyakit kubur, kata dia. La tahur bal kubur. Ini penyakit bukan pembersih, tapi ini yang inti adalah pintu kubur bagi saya. Kata Nabi SAW, akan terjadi. Beberapa hari kemudian orang tersebut meninggal dunia. Beberapa hari kemudian orang tersebut meninggal dunia. Jadi hati-hati dengan ucapan, ya. Jadi walaupun misalnya anak kita bandel, kamu bandel sekali. Oh, enggak begitu caranya. Kapan kamu menjadi baik? Ya. Misalnya ada kawan kita, anggaplah dia misalnya berkhianat gitu ya. Kapan kamu jadi jujur? Daripada mengatakan, subhanallah, luar biasa agama kita ini jamaah sekalian. Jangan ucapkan keburukan. Walaupun di depan mata ada keburukan, ucapkan kebaikan saja. Anak bandel nilainya jelek gitu ya. Ini nilai kamu kapan menjadi nilai yang bagus? Ini nilai kamu kapan kamu jadi juara? Daripada dikatakan, oh ini jelek, oh ini buruk. Bahkan kadang-kadang kita menyiksa orang 2 kali dengan satu kesalahan. Misalnya anak kita salah, salahnya fatal. Mungkin kita cubit, kemudian disertai dengan caci maki, betul? Anda menyiksa berapa kali itu? Menghukum berapa kali? Anda menghukum fisiknya, lalu Anda menghukum juga dengan caci maki Anda. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW, namanya Abdullah, tapi dijuluki Abu Himar karena selalu mabuk. Sehingga orang-orang menjulukinya dengan Abu Himar, keledai. Karena mabuk terus, mabuk, jarang ketemu kecuali mabuk. Cuman ada uniknya si laki-laki yang dijuluki Abu Himar ini. Apa yang unik? Selalu ketemu Nabi dan ngelucu, kalau Nabi udah ketawa dia pergi. Nah, besok ketemu Nabi lagi, dia ngelucu lagi. Kalau Nabi udah ketawa baru dia pulang. Itu kebiasaan si Abu Himar ini. Kebiasaan yang baik, tapi dibalik itu selalu minum khamar, mabuk. Setiap kali dia mabuk, tentu dicambuk dalam Islam. Mabuk lagi, dicambuk lagi. Mabuk lagi, dicambuk lagi. Suatu hari dia mabuk dan dicambuk. Akhirnya ada seorang sahabat yang nyeletuk. Kata dia, la'anahullah. Ma aktsara ma yu'ta bihi ila Rasulillah. Semoga orang ini terlaknat. Sering sekali dicambuk dan enggak juga ngambil pelajaran. Nabi kita mendengarkan ucapan laki-laki ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tul'inuhu. Jangan dilaknat karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ulama-ulama kita memberikan catatan, Nabi kita orang yang sangat baik. Nabi kita laki-laki yang sangat adil. Ketika Nabi sudah menghukum fisiknya dengan cambuk, maka Nabi enggak mau lagi menghukum telinganya dengan caci maki. Makanya ketika tadi ada yang melaknat, semoga Allah melaknat laki-laki ini. Udah dicambuk berkali-kali enggak juga sadar. Nabi mengatakan, jangan dilaknat. Maka ulama kita memberikan catatan,
Nabi kita adil. Lawan dari adil apa? Zalim. Ketika laki-laki ini salah satu, maka Nabi menghukumnya dengan cambuk. Sekiranya di samping cambuk disertai dengan caci maki, berarti saya menghukumnya berapa kali? Saya menghukumnya 2 kali padahal dia hanya salah satu kali. Maka di rumah anak-anak hati-hati juga. Kalau Anda sudah menghukum telinganya, ya, Anda sudah menghukum telinganya dan itu hukuman sekaligus untuk hati dan pikirannya, jangan lagi hukum tubuhnya. Ya, kadang-kadang udah dicubit gitu kan. Anda kalau menghukum dipukul atau dicubit. Nah, misalnya Anda sudah mencubit, itu untuk fisiknya disertai pula dengan caci maki. Dalam agama kita, aduh kamu itu zalim kata agama. Dia salah satu dan Anda menghukum sebanyak 2. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, bahwa semuanya berada di dalam rububiyah dan pemeliharaan Allah. Jadi hati-hati dengan ketergantungan. Kalau semua keinginan Anda ada di dalam rububiyah Allah, maka esakanlah Allah dalam ketergantungan. Lepaskan segala ketergantungan dari selain Allah Azza wa Jalla. Karena ternyata semua kebutuhan Anda, semua keinginan Anda ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, kemarin saya dengar satu interaktif di Riyadh. Seorang bapak punya putri menikah dan qadarullah, awalnya nampak calon menantu ini calon menantu yang baik. Ya, nah, ternyata semuanya kamuflase. Ini menantu ternyata jahat sekali. KDRT hampir tiap hari terjadi. Kadang-kadang datang ketemu dengan putrinya, matanya udah lembam. Kadang-kadang ketemu bagian tubuh lain udah sakit. Intinya pemukulan, kekerasan nyaris tiap hari dialami oleh sang putri. Sebagai ayah, subhanallah, saya kira kita sebagai orang tua lebih sakit melihat anak kita dipukul daripada kita sendiri yang dipukul. Ya kan? Sebab kalau Anda memukul saya, yang sakit saya, tapi kalau Anda memukul dia itu yang sakit 2, makanya lebih sakit. Akhirnya si ayah ini berkali-kali, setengah matilah barangkali bahasanya seperti itu. Nasihatin menantu, nasihatin, enggak juga berubah. Nah, akhirnya si bapak ini bertemu dengan seorang ulama di Riyadh bernama Syekh Shinqiti. Beliau mengatakan, Syekh, saya sudah kehabisan kata dan ikhtiar agar menantu saya berubah. Setelah waktu bertahun-tahun gak juga berubah. Saya mohon agar Anda terlibat dalam rumah tangga putri saya. Siapa tahu keterlibatan ulama akan memperbaiki hati dan moral menantu saya. Syekh Shinqiti namanya juga ulama, kan ulama gak ada yang membusungkan dada, semuanya rendah hati. Syekh Shinqiti mengatakan, saya ini manusia biasa, saya ini punya kelemahan juga. Belum tentu saya bisa menyelesaikan persoalan menantumu. Mau tidak persoalan anak dan menantumu selesai tanpa saya? Akhirnya bapak ini mengatakan, oh bisa. Itu yang saya inginkan. Akhirnya kata Syekh Shinqiti, kamu pergilah umrah, kemudian kamu tawaf, selesai tawaf, sholat sunat tawaf, selesai sholat sunat tawaf, jelang sa'i berdoalah. Berdoalah sepenuh hati, sesungguh-sungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Akhirnya si bapak ini nurut. Dia terbang dari Riyadh ke Jeddah, dari Jeddah kemudian ke Mekah, Mekah dia nginap di hotel terdekat, kemudian pergi umrah, tawaf. Selesai tawaf tentu sholat sunnah tawaf. Dan jam waktu itu menunjukkan jam kurang lebih jam 3 pagi. Dia memang sengaja merencanakan umroh itu di sepertiga terakhir malam. Baik, selesai tawaf dia berdoa, ya Allah. Ya pokoknya bagaimana seorang hamba mengadu kepada Allah, seorang hamba yang sudah habis harapan di bumi kecuali hanya satu-satunya Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa dengan semua kata yang dia miliki.
Udah selesai berdoa, selesai dia pergi sa'i, selesai tahallul, setelah tahallul kembali ke hotel. Begitu diperiksa handphone ternyata panggilan tak terjawab sangat banyak dari putrinya. Oh, dia justru was-was, ini kejadian apa lagi gitu kan? Akhirnya dia telepon putrinya, ada apa sayang, ada apa nak? Putrinya mengatakan, subhanallah saya nggak tahu apa yang terjadi malam ini. Kata bapaknya apa? Malam ini saya sholat malam, tiba-tiba suami saya datang, memegangi tangan saya, beliau menangis persis seperti seorang bayi. Suami saya mengatakan, saya jahat, saya zalim, saya ini preman, tolong maafin, saya akan berubah, saya akan bla 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 bla. Tidak kurang 1 jam di pangkuan saya menangis sejadi-jadinya, semata-mata minta maaf. Kata bapaknya, alhamdulillah, mudah-mudahan itu keadaan baik. Dan sampai sekarang rumah tangga itu adalah rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang baik. Jadi maksud saya jamaah sekalian yang saya hormati adalah, tidak ada keinginan Anda yang tidak ada pada Allah. Tidak ada gelisah Anda yang solusinya enggak ada pada Allah. Semua gelisah Anda solusinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Semua keinginan Anda ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Anda hanya perlu berdoa semaksimal yang Anda lakukan. Nah, jangan berdoa dengan doa yang enggak baik, dengan doa yang salah. Subhanallah, coba lihat si bapak tadi di samping Ka'bah berdoa, dan Nabi kita bersabda, 3 doa tidak pernah ditolak oleh Allah. Pertama, da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Yang kedua, da'watul walid liwaladih, doa orang tua kepada anak. Dan yang ketiga adalah da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ini ayah, orang tua, doanya untuk anak didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi dia berdoa dalam keadaan ihram. Karena dalam keadaan ihram jamaah sekalian, penghambaan diri benar-benar nampak. Sekarang saya sholat misalnya, kita sholat nanti, penghambaan dan penghinaan diri itu terlihat. Saya rukuk, saya sujud. Tapi kalau saya sedang umrah, penghambaan dan penghinaan diri lebih nampak lagi. Saya nggak pakai celana lagi, saya nggak pakai baju lagi, saya hanya memiliki pakaian kain ihram, saya nggak boleh pakai minyak wangi. Setelah itu kepala rambut saya yang selama ini menjadi perhiasan saya harus saya gundul. Jadi di dalam ibadah umrah, penghinaan diri benar-benar sangat terasa. Makanya saya tadi menyarankan coba kamu pergi umrah. Dan dia berdoa kepada Allah dan akhirnya selesai semua urusan. Nah, jadi oleh sebab itu semalam sepasang suami istri, saya nggak kenal dia, mereka pun nggak kenal saya. Intinya mereka telepon saya, ada masalah begini-begini. Saya bilang, pekerjaan Anda apa? Saya seorang dosen. Baik, saya bilang gini, masalah yang terjadi antara Anda berdua, ini ujian. Ini ujian. Ujian dari Allah berbeda dengan ujian akademis. Ujian akademis bisa Anda selesaikan dengan kecerdasan. Tapi ujian dari Allah ini gak akan selesai dengan kecerdasan. Jadi Anda seorang dosen gak usah selesaikan ini dengan kecerdasan Anda. Ini ujian dari Allah. Gak akan selesai dengan kecerdasan Anda. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Kalau memang ujian Anda dari Allah, gak usah pakai uang, gak usah pakai jabatan, gak usah pakai kepintaran. Karena ujian yang dari Allah gak akan selesai kecuali dengan cara Allah. Saya bilang, gimana solusinya? Gimana menyelesaikan ujian? Yang pertama, kalian berdua sabar. Kalau kalian sabar, innallaha yuhibbus sabirin, Allah cinta orang sabar. Kalau kalian sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Siapa yang paling sabar di antara kalian, dia yang akan menang. Dan siapa yang gak sabar di antara kalian, dia akan hancur, dia akan kalah. Nomor 2, banyak-banyak kalian melakukan salat. Karena masalahnya gini ibu sekalian, kita dalam mendamaikan orang, kalau kita dengar suaminya bicara, kita pikir dia yang benar. Begitu istrinya bicara, kita pikir istrinya juga yang benar.
dalam kapasitas saya sebagai guru ngaji kecil-kecilan, saya jarang menyelesaikan masalah dari dalam masalah. Tapi saya selalu menyelesaikan masalah dari luar masalah. Saya katakan saya nggak tahu persoalan kalian siapa yang benar siapa yang tidak benar, karena kejujuran kalian cuma Allah yang Maha tahu. Saya nggak mau menyelesaikan kalian ini dari dalam masalah, tapi dari luar masalah. Maka yang pertama kalian bersabar. Yang kedua, sholat sunnah kalian harus nambah. Ingat, kalau di dalam ujian ibadah kalian bertambah, ujian ini selesai. Tapi kalau di dalam ujian ibadah kalian turun, kalian akan hancur. Rumah tangga ini hancur, anak-anak kalian akan terabaikan. Baik. Lalu yang ketiga saya bilang, kan Anda punya uang nih, coba lebih banyak sedekah. Dengan memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan persoalan ini. Sudah ini tiga Anda lakukan selama 3 bulan ke depan, masalah kalian selesai. Dan biasanya jemaah sekalian, semua masalah yang diselesaikan dengan cara Allah itu selesai. Dan masalah yang diselesaikan dengan logika kita, ini yang sering keliru. Makanya begini, orang-orang yang menghadapi masalah biasanya menyelesaikan dan menyikapinya dengan 3 hal, enggak lebih dari 3 hal. Saya menghadapi masalah, bagaimana manusia menghadapi masalah? Dengan tiga jalan. Ada yang menghadapi masalah dengan perasaan. Orang-orang yang menghadapi masalah, menyelesaikan masalah dengan perasaan, pasti nggak akan salah, pasti nggak akan beres. Misal, saya ada masalah dengan pasangan, akhirnya saya marah. Marah itu perasaan bukan? Dendam itu, benci itu semua perasaan. Baik, menyelesaikan masalah dengan perasaan gak akan selesai. Nomor 2, menyelesaikan masalah dengan akal sehat, dengan kecerdasan. Ini pun kemungkinan tidak selesai. Kenapa? Karena akal sehat kita terbatas, jangkauan berpikir kita terbatas, sehingga masalah sering tidak terselesaikan. Maka semua masalah insya Allah akan selesai dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali nasihatkan kepada orang bermasalah adalah sabar. Sabar dan sabar. Lalu kemudian tambah salat. Tambah salat sunnah. Karena Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Kata Allah, jadikan sabar dan salat pertolongan untuk kalian. Apa kata Allah? Jadikan sabar dan salat sebagai, ini ayat luar biasa. Kalau Anda sabar, Anda sholat, berarti sebentar lagi pertolongan datang. Wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar kalian dan sholat kalian sebagai pertolongan. Maksud ayat ini apa? Sepanjang kalian sabar dan kalian menambah salat, memperbaiki salat, pertolongan Allah akan datang. Pertolongan Allah akan datang. Karena selesainya masalah itu karena pertolongan itu, bukan karena pintar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya, semuanya tunduk dan patuh terhadap kemuliaan dan keagungannya. Maka tidaklah pantas bagi siapapun menjadikan tandingan, saingan dan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena Allah Esa dalam rububiyah, Dia yang menciptakan. Jadi janganlah ada lagi Tuhan kedua. Allah yang menciptakan, lalu yang dituhankan matahari, padahal matahari enggak menciptakan. Allah yang memberikan rezeki, yang dituhankan berhala, padahal berhala enggak ngasih rezeki. Allah yang memberikan perlindungan, lalu yang disembah adalah patung-patung, padahal patung-patung itu enggak memberikan keselamatan. Maka penulis mengatakan, oleh karena Allah Esa dalam rububiyah, Dia yang mencipta, Dia yang melindungi, Dia yang ngasih rezeki, maka esakanlah Allah seutuhnya, berdoa kepadanya, sembah sujud kepadanya, bernazar kepadanya dan selanjutnya. Jangan seperti orang-orang kafir.
Mereka ngaku Allah pencipta, tapi mereka justru beribadah kepada berhala. Baik jamaah sekalian saya hormati. Dan Nabi kita mengajarkan doa anti syirik. Mudah-mudahan hafal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu. An usyrika bika wa ana a'lam. Aku berlindung ya Allah, jangan sampai aku menduakanmu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampun kalau pernah menduakanmu. Dalam kehidupan manusia kita, diduakan itu kejahatan atau sakitnya luar biasa. Kawan kita menduakan kita, apalagi pasangan kita menduakan kita. Padahal ingat, kita bukan siapa-siapa bagi orang lain. Tanpa kita dia nggak masalah gitu. Tapi Allah yang segala-galanya, tahu-tahu Allah diduakan. Itu yang dinamakan dengan syirik. Makanya dosa terbesar dalam agama kita adalah syirik. Kenapa? Karena syirik ini menduakan Allah. Pengkhianatan terbesar adalah menduakan. Makanya diajarkanlah oleh Nabi kita doa tadi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung jangan sampai menduakanmu dalam keadaan aku sadar. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampun kepadamu kalau memang aku telah menduakanmu tanpa aku sadar. Poin yang kedua, siapa saja yang mengenal Allah sebagai pemelihara dari semua yang memelihara. Yang memelihara bayi, ibunya. Tapi yang memelihara ibunya Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita seharusnya lebih apa namanya? Kita lebih yakin dengan yang memelihara ibu daripada ibu yang memelihara bayi. Karena ibu ini hanya lapisannya, pemeliharaan yang sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan, siapa saja yang telah mengenal Allah sebagai pemelihara dari semua yang memelihara, niscaya ia tidak akan mencari selain Allah sebagai pemelihara baginya. Anda ingin dilindungi oleh siapa? Oleh tentara. Yang melindungi tentara siapa? Allah. Kenapa nyari pemelihara selain daripada Allah? Anda ingin sehat oleh siapa? Oleh dokter. Ya, lalu yang memberikan sehat kepada dokter siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ingin katakan, janganlah Allah itu tertutupi dengan sesuatu yang di depan kita. Saya ingin sehat, sehat keinginan ini jangan tertutupi oleh dokter. Karena dokter itu pun dapat sehat dari Allah Azza wa Jalla. Saya ingin dilindungi oleh tentara. Ya, saya jangan tertutupi dalam hal ini oleh tentara, sehingga saya nggak lihat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Padahal yang melindungi tentara sendiri adalah Allah Azza wa Jalla. Dia akan ridho Allah sebagai Rabb, dan siapa saja yang meridhoi saya, dia akan mencicipi manisnya iman. Nah, berikut ini hadis Nabi. Dzaqa ta'mal iman. Cita rasa iman akan tercicipi. Nah, saya ingin kita berhenti di sini dulu. Iman itu ternyata ada rasanya. Anda makan cabai, rasanya di lidah. Anda lihat pemandangan, rasanya di mata. Anda dengarkan suara indah, rasanya di telinga. Dan ada satu rasa, dan itu tercicipi oleh hati, yaitu keimanan. Dzaqa ta'mal iman. Iman ini punya rasa, rasanya pun manis sekali. Ibu tahu betapa manisnya iman? Baik, coba dengar. Saya kira ibu tahu kisah Masyitah itu, bukan? Masyitah, tahu kisah Masyitah di zaman Fir'aun? Dia beriman, dan akhirnya anaknya ditangkap oleh Fir'aun. Kalau kau tidak tetap dalam keimananmu, anakmu akan kubunuh. Akhirnya anak pertama dibuang ke belanga. Masyitah enggak berubah juga. Anak kedua dibuang ke belanga. Masyitah enggak berubah juga. Sampai kemudian anak terakhir dalam gendongan. Masyitah melihat anaknya, beliau menangis. Saat itu anak kecil yang enggak bisa bicara tiba-tiba bicara.
Beliau mengatakan, ya umma isbir fa inna mau'idakal jannah. Wahai ibu, bersabar, masuk saja dalam belanga, kita akan bersatu lagi di surga. Ini dikisahkan Nabi kita dalam hadis sahih. Apa yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian, gimana sih rasanya seorang ibu melihat anaknya mati dengan cara yang sangat kejam? Sakit nggak tuh? Sakit tidak? Tapi iman itu manis, sehingga sakitnya hati seorang ibu melihat anaknya sakit itu masih kalah dengan manisnya keimanan. Padahal kan Mas Yito bisa saja menyelamatkan anaknya. Ya udahlah, jangan anak saya dibunuh, saya jadi kafir, bisa kan? Cuman iman ini sangat manis, sehingga walaupun ini sakit, sakitnya kehilangan anak masih kalah dengan manisnya iman. Contoh yang kedua, Bilal radhiyallahu anhu, seperti Anda tahu, seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Ketika dia masuk Islam, akhirnya di Mekah di musim panas kalau sampai 52 derajat kan luar biasa sekali. Akhirnya di musim panas yang sangat panas sekali, diambilkanlah baju besi dan dipakaikan kepada Bilal. Sakit tidak tuh? Tubuh kita ini, sekujur tubuh Bilal melepuh. Di kemudian hari setelah Bilal hijrah ke kota Madinah, beliau ditanya, Bilal, gimana rasanya dulu waktu kamu memakai baju besi di musim panas? Bilal mengatakan, sakit sekali, tapi keimananku ini enak sekali. Ketika sakitnya baju besi aku campur dengan enaknya iman, ternyata kalah sakitnya baju besi itu. Coba sekalian, inilah manisnya iman itu. Baiklah, terjadi perang Badar, perang pertama dalam Islam. Semua sahabat menumpahkan perjuangan mereka untuk pertempuran ini. Yang satu bawa harta sekian triliun, yang satu bawa harta sekian triliun. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjumpai Rasulullah membawa harta 100%. Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Gak ada uang yang sisa lagi. Gak ada uang yang sisa lagi. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa Abu Bakar bisa mengorbankan harta 100%? Padahal sebelum Abu Bakar datang Umar mewakafkan harta 50%. Setelah mewakafkan harta 50%, Umar radhiyallahu anhu duduk. Beliau mengatakan, saya mau lihat ada nggak yang lebih banyak dari saya. Karena sahabat dulu konsep mereka adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirnya tidak lama datang Abu Bakar dengan kekayaan 100%. Akhirnya kalahlah Umar. Maksud saya jemaah sekalian, apa yang membuat mereka berani berkorban sebesar itu? 100%. Jawabannya, iman sangat manis. Makanya pemandangan di sebuah pantai, kalau itu sangat indah sekali, uang 10 juta pun Anda korbankan. Gitu kan? Kenapa? 10 juta ini layak Anda korbankan untuk indahnya pantai. Nah, maka di dalam hati orang yang beriman itu ada satu rasa, yaitu rasa iman, rasa yang sangat luar biasa sekali. Lebih indah, lebih nikmat daripada semua yang ada di dunia. Orang-orang yang mati syahid, mereka yang syahid dalam perang Badar, perang Uhud dan selanjutnya, apakah kematian itu enggak sakit? Sakit. Tapi kematian yang sakit itu mati rasa dengan iman. Subhanallah jemaah sekalian. Orang-orang yang mengimani Allah, mencintai Allah, betul? Betul enggak tuh? Ada enggak orang cinta Allah, iman Allah dan enggak cinta Allah? Enggak ada kan? Dan kalau orang udah mencintai Allah, maka dia akan mati rasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan Anda analogi sederhana. Mungkin Anda enggak berkenan, tapi ini kita akui bersama. Anak gadis, anak muda sedang cinta mati. Akhirnya si anak gadis cubit si anak muda sampai merah, mungkin berdarah juga.
Lalu dia tanya, sakit nggak? Kata Sayyidina Abu Darda, nggak, nambah lagi lah. Pertanyaan, sebenarnya sakit nggak tuh? Tapi cinta membuat mati rasa. Begitu juga orang-orang yang beriman. Masyidah radhiyallahu anha, dia mencintai Allah sehingga mati rasa ketika anaknya wafat. Bilal radhiyallahu anhu, beliau pun sakit dengan baju besi itu, tapi mati rasa karena mencintai Allah azza wa jalla. Ini yang beliau katakan dalam hadis ini ya, dzaqa ta'mal iman. Kapan seseorang mencicipi manisnya iman? Jawabannya, man radhiya billahi rabba. Kalau antara Anda dengan Allah ada ridho. Allahu akbar. Kalau Anda sudah sampai ke level ridho, iman akan manis. Sehingga musibah nggak ada yang pahit lagi. Sehingga ujian tidak ada yang pahit lagi. Kenapa? Dalam hati ada rasa manis, sehingga musibah nggak akan pahit, ujian nggak akan pahit. Dalam hati Anda ada rasa manis. Tapi Nabi mengatakan, kapan iman ini memberikan Anda rasa manis sehingga semuanya terasa manis? Jawabannya, apabila antara Anda dengan Allah ada ridho. Radhiya billahi rabbah. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan ibu-ibu sekalian, level ridho inilah perjalanan panjang. Bukan cuman panjang mendaki. Bukan cuman mendaki penuh dengan liku-liku yang menggelincirkan. Banyak orang yang gak mampu mendaki, akhirnya perjalanan mereka gak sampai kepada ridho. Banyak juga yang mendaki, tapi karena tikungan terlalu banyak, tergelincir juga, akhirnya gak sampai juga kepada ridho. Mudah-mudahan kehidupan kita gak berakhir sebelum kita sampai kepada ridho itu. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran tentang penghuni surga. Tentang penghuni surga Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka karena mereka pun ridho kepada Allah azza wajalla. Mereka ridho kepada Allah azza wajalla. Ibu tahu apa yang dimaksud dengan ridho? Ridho itu sederhananya, ini saja jangan yang lain. Itu namanya ridho. Contoh, kalau saya belikan ibu satu hadiah warna, anggaplah misalnya warna pink, lalu saya bilang, gimana kalau ibu gak suka saya ganti aja warna merah? Ibu mengatakan, ini saja jangan yang lain. Itu namanya ridho. Tapi kalau saya udah kasih hadiah pink, lalu saya tanya, gimana kalau ibu gak setuju saya ganti dengan hitam? Oh, udah ganti deh yang hitam. Berarti memang Anda gak ridho itu. Ini saja jangan yang lain. Itulah ridho. Sudah? Oke. Orang-orang yang ridho ketika misalnya anak mereka meninggal dunia, apakah mereka berandai kata seandainya jangan meninggal dunia? Orang yang ridho enggak seperti itu. Kalau memang ini keputusan Allah, ya ini aja. Anak mau meninggal dunia, enggak perlu dia hidup lagi. Kalau memang ini keputusan Allah, ya ini aja, saya enggak mau yang lain lagi. Ridho itu berat. Tapi Masya Allah, orang-orang yang ridho itu enggak pernah menderita. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, manisnya iman akan tercicipi. Kapan? Apabila seorang telah ridho Allah sebagai Rabb. Nomor 2, ridho Islam sebagai agama. Nomor 3, ridho Muhammad sebagai Rasul. Ini 3 ridho. 3 ridho ini kita bacakan dalam zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin SAW nabiyya. Kalau Anda benar-benar telah sampai kepada 3 ridho ini, akan Anda rasakan manisnya iman. Manisnya iman. Cuman perjalanan ke sana tentu perlu perjuangan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira sampai di sini kajian kita. Insya Allah akan datang adalah nama Allah yang keempat, yaitu Ar-Rahman. Iya. Barangkali ada pertanyaan. Iya Ibu, silakan Ibu. Enggak boleh ketergantungan dokter ya. Iya.
Iya. Sebelumnya saya cerita, eh, saya suka baca buku-buku kehidupan, Ibu. Jadi mungkin sekitar 3 bulan lalu ada seorang kakek tua di Saudi Arabia. Ginjalnya sudah nggak berfungsi dan harus diganti. Akhirnya anak-anaknya sepakat untuk mengeluarkan iklan di negara-negara Arab, siapa yang mau menyumbangkan ginjal atau siapa yang mau menjual ginjal. Nah, tidak lama setelah iklan ini disebar, dipublish, tiba-tiba ada seorang anak gadis di Mesir rela menjual ginjalnya. Maka si bapak ini bersama dengan anak-anaknya bertolak dari Saudi ke Mesir untuk operasi cangkok ginjal. Dan harga disepakati, silakan Ibu. Harga ginjal tersebut harganya sekitar 500 juta kalau dirupiahkan. 500 juta kalau dirupiahkan. Akhirnya sesampainya di Mesir, uang tersebut diserahkan kepada si anak gadis. Nah, cuman setelah ditanya, kenapa Anda jual ginjal Anda? Ini yang nanya si bapak tua ini. Karena ginjal Anda saya yang mau make. Saya pengen tahu kenapa Anda mau jual ginjal itu. Si anak gadis mengatakan, keluargaku hidup dalam keadaan yang sangat susah. Nah, dan saya ingin jual ginjal ini semata-mata untuk melepaskan keluarga dari kesusahan. Akhirnya terenyuhlah perasaan si bapak tua tadi. Akhirnya kata dia, wahai putriku, kalau gitu ambil uang ini dan gak perlu lagi cangkok ginjal. Terus ya sudah, gak apa-apa, kita balik aja ke Saudi, gak ada masalah. Oh, itu semua anak-anaknya kecewa karena mereka sudah patungan uang untuk melakukan itu, karena harga ginjalnya 500 juta, belum lagi proses operasi, proses ini semuanya itu hampir 1 miliar gitu kan. Tiba-tiba olehnya ayahnya dibatalkan saja, sudah kita pulang saja ke Saudi. Kita sudah apa hasilnya? Hasilnya memang saya nggak ganti ginjal, tapi kita udah melapangkan satu keluarga. Kita nggak melapangkan satu orang, satu keluarga. Dengan uang 500 juta satu keluarga telah kita lapangkan. Ayo kita pulang. Mereka pulang ke Saudi. Subhanallah, anehnya keluhan-keluhan tuh nggak ada. Keluhan nggak ada. Akhirnya 2 minggu sampai di Saudi, mereka pergi cek ke rumah sakit, gimana perkembangan ginjal. Akhirnya dokter melakukan observasi, penelitian, pemeriksaan, ternyata penyakit ginjal itu 0 sama sekali, nggak ada. Semuanya telah sembuh. Rasulullah SAW bersabda, dawa mardhakum bisadaqah. Obati sakit kalian dengan sedekah. Cuman kalau sakitnya ginjal, sedekahnya 5.000 nggak nyambung itu. Baiklah, kembali kepada ikhtiar tadi. Kita wajib berikhtiar. Kalau sakit misalnya, pergilah ke dokter. Karena itu ikhtiar. Ingat, ikhtiar itu pun ibadah dalam Islam. Cuman di dalam tauhid ada satu batas yang mesti kita fahami. Apa itu? Antara ikhtiar dengan harapan. Anda ke dokter itu ikhtiar, harapan Anda apa? Harapan sembuh. Baik, harapan sembuh ini di mana Anda letakkan? Harapan sembuh hanya kepada Allah, bukan kepada dokter. Makanya berikhtiarlah, berobatlah sekedar ikhtiar. Adapun harapan sembuh hanya kepada Allah. Apa bedanya? Ikhtiar ini lahiriah dan harapan itu adalah hati. Harapan itu adalah batin. Maka dalam agama kita, berusahalah sebagai ikhtiar dan jangan jadikan ikhtiar itu sebagai harapan. Di mana harapan saya? Harapan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sekali lagi, Islam ini indah.
Kalau Anda jadikan ikhtiar ini adalah harapan, ikhtiar manusia punya keterbatasan. Berharap kepada yang terbatas, akhirnya kecewa. Jadikanlah harapan Anda yang gak punya keterbatasan sama sekali, yaitu siapa yang gak punya keterbatasan untuk Anda? Hanya Allah Azza wa Jalla. Ini dokter, walaupun dia dokter termahal dengan spesialis terbaik, dia punya keterbatasan untuk Anda. Lihatlah siapa yang gak punya keterbatasan untuk keinginan Anda. Ternyata cuma Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu, pergilah ke dokter, lakukanlah terapis, makanlah herbal. Tapi ingat, ini semuanya cukup ikhtiar. Jangan jadikan ikhtiar Anda harapan. Ikhtiar semaksimal apapun terbatas. Maka jangan jadikan yang terbatas ini sebuah harapan, agar Anda gak kecewa dengan harapan tersebut. Jadi oleh sebab itu, harapan Anda hanya Allah. Karena hanya Allah satu-satunya yang gak punya keterbatasan untuk Anda. Nah, wallahu a'lam. Iya Ibu, pertanyaan kedua. Iya. Soal bekerja gitu ya, soal ridho gitu. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang kontra. Jadi kita bekerja dan kita pun ridho. Kita bekerja tapi apa hasilnya itu ridho. Saya berbisnis gitu tapi betapa hasil bisnis saya ini ridho. Bahkan kalau bisa nih pekerjaan-pekerjaan ini jadikan sebagai jalan tawakal kepada Allah. Pekerjaan-pekerjaan ini jadikan menjadi doa di depan Allah Azza wa Jalla. Sebab orang yang gak bekerja mau doa apa? Tapi ketika saya bekerja, lalu saya berdoa, ya Allah, hari ini saya investasi senilai 1 miliar. Engkaulah yang maha memberi, Engkau yang maha memberkahi, berikan aku hasil yang baik. Tapi kalau saya gak bekerja, apa doa saya kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi tetaplah bekerja, tetaplah berinvestasi, tetaplah berprofesi, tapi jadikan semuanya ini doa kepada Allah, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hasilnya tawakalkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya bekerja dan hasilnya aku ridho apapun ketetapan. Nah, adapun orang kalau nggak bekerja begitu, jalan tawakalnya ya mungkin ada juga jalan lain gitu ya. Tapi pada prinsipnya tetap bekerja, tetap berdagang, tetap berinvestasi, tetap berprofesi. Karena kita seorang muslim, mukmin, ini semuanya jadikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama Anda berdoa, yang kedua kemudian kita tawakal, kemudian kita ridho dengan hasilnya. Jangan sampai kita berinvestasi, ternyata hasilnya cuma sekian persen, lalu kita kecewa. Enggak. Ketika Anda menerima hasil, ibadah Anda dalam menerima hasil adalah ridho. Ibadah Anda dalam proses adalah doa. Ini dalam proses nih. Apa ibadah Anda dalam proses? Berdoa. Ketika Anda udah sampai kepada hasil, apa ibadah Anda? Ridho. Jadi alhamdulillah kalau kita udah ngaji seperti ini, semua pekerjaan itu bisa menjadi ruang-ruang ibadah bagi kita semuanya. Saya pergi ke dokter, oke. Dokter bekerja, di situ saya berdoa. Begitu dokter sudah sampai ke ujung pekerjaan, di situ saya ridho. Makanya semua ikhtiar-ikhtiar, semua pekerjaan-pekerjaan, kalau kita udah ngaji seperti ini, alhamdulillah, semua pekerjaan dan ikhtiar semuanya hanya akan menjadi ruang-ruang ibadah yang baru bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ibu yang saya hormati, ibadah terbanyak dalam agama kita adalah ibadah hati. Kalau ibadah terbanyak adalah ibadah lahiriah, sedikit ibadah kita.
Tapi agar ibadah kita banyak, maka ibadah terbanyak dalam agama kita ibadah hati. Misalnya dalam berproses tadi, proses bisnis dan lain-lain, saya berdoa. Bukankah itu ibadah hati? Terhadap hasil bisnis saya ridho. Bukankah itu ibadah hati? Jadi kalau kita bisa memahami ibadah hati secara mendalam, sekali lagi semua ruangan-ruangan aktivitas sehari-hari bisa kita isi dengan ibadah hati kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan lain? Nah, boleh. Kalau itu masih sebatas ikhtiar yang masuk akal, silahkan. Tapi kalau itu ikhtiar yang sudah tidak masuk akal lagi, jangan. Contoh, ini udah bawa ke dokter, iya. Apa kata dokter? Dokter angkat tangan. Kalau dokter udah angkat tangan dipaksakan, itu udah nggak masuk akal kan? Itu sudah nggak boleh lagi. Nah, tapi begitu kata dokter, udah nggak ada ikhtiar, Bu. Ya, semua dokter angkat tangan. Kalau dokter udah angkat tangan, ucapkan terima kasih, bawa pulang ke rumah. Karena kalau dokter udah nggak mampu, sisa rumah sakit ini cuma bayaran aja. Anda pulang ke rumah, selanjutnya tawakal dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya punya tetangga gitu ya, jatuh di rumah sakit, jatuh di kamar mandi maksud saya, dibawa ke rumah sakit, ternyata pendarahan otak yang sangat luar biasa. Kata dokter ini harus dioperasi. Anak-anak bertanya gimana persentasi kemungkinan sembuh. Dokter mengatakan enggak, 50% sembuh, 50% tidak. Nah, anak-anaknya nanya kira-kira gimana Ustaz? Saya bilang bawa pulang ke rumah. Bawa pulang ke rumah. Nah, akhirnya dibawa pulang ke rumah, dibacakan ayat-ayat ruqyah sehari, 2 hari. 2 minggu mereka bacakan ayat ruqyah. Padahal dokter bilang ini perkiraan kita 2 minggu pendarahan ini akan menyebar dan secara medis maksimal 2 minggu akan meninggal dunia. Subhanallah, anak-anaknya setiap hari bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat ruqyah. Selesai 2 minggu bapaknya siuman dan sekarang lari pagi tiap pagi. Sekarang lari pagi dia. Nah, jadi gini, kalau dokter udah angkat tangan berarti ikhtiar manusia udah habis. Sekali lagi, selanjutnya ikhtiar dari Allah Anda jalankan, bacakan ruqyah, Anda bertawakal, Anda bersedekah dan lain-lain. Gitu ya. Tapi kalau menurut dokter ini masih bisa diobati, silakan. Sehingga gini ya, hubungan penyakit dengan doa itu dengan obat tuh ada beberapa. Gini, kalau penyakitnya masih ringan, maka dia akan dikalahkan oleh obat. Pergilah berobat. Yang kedua, tapi kalau penyakitnya udah parah, penyakit ini yang bakal ngalahin obat, nggak ada gunanya berobat. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan berpikir tawakal itu bukan obat. Karena tawakal ini adalah obat di atas segala obat. Baik, sampai di sini kajian kita. Waktu zuhur beberapa menit lagi insya Allah masuk. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.